Mana ya Ustaz? Ya belum, Bu. Bersyaratkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tamli li yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayo ikhwah, as'adakumullah lailatakum wa taba lailatakum bi kulli khair. Kaifa halukum? Khairin, alhamdulillah. Oke, Pak. Halukum, Ustaz. Baik, alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul untuk belajar bersama ya. Kamu basyaratan langsung aja. Ya, nabda dari sana fi hadhil laila bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita halaman mana? Terakhir 383. Ya kemarin udah anak kasih tugas ya. Ada berapa yang sudah ngumpulin dan ada juga yang udah anak periksa, ada yang belum ya. Tapi dari yang anak periksa ada yang salah ya. Jadi ada yang nulisnya seperti ini ya. Mana tadi kemarin ini ya. Jadi ini dulu ya. Ini seperti yang Anda bilang ya. Bahwasannya ketika kita naruh di kam itu harus mufrad ya. Jadi kalau aswabun mufradnya apa? Tauban. Jadi nanti pertanyaan kam tauban ishtaroita, nanti jawabannya baru dijamakan ishtaroitu, asyarota, aswabin. Kayak gitu ya. Ini kalimat yang kutubin juga sama. Ya, Apa? Yang Ana belum dikoreksi. Iya. Ya, Ana juga belum. Ada banyak yang belum, tapi dari yang kemarin ngumpulin ya. Kalau dari kemarin ngumpulin anak koreksi ya, dan itu ada berapa orang ya, dan dari situ banyak koreksinya ya, dalam artian kayak kutubin itu jamak ya. Jadi harusnya korok tuh kam kitaban korokta gitu. Jadi ketika setelah kam itu dimufradkan. Kam kitaban korokta, baru nanti korok tuh sitata kutubin. Solaita juga sama, kam solatan ya. Solawat ini jamak ya. Jadi mufradnya solat ya. Solat, jamaknya solawat. Jadi kam solatan, solaita. Ya, berapa solat kamu melakukan ya. Nanti sholat itu khamsa sholawat. Paham tuh ya? Nanti silakan dilihat lagi ya yang salah. Karena ketika kita kam, setelah kam itu harus mufrad ya. Nah, terus yang kedua ya, ini seperti yang Anda bilang kemarin ya. Jadi huruf akhirnya disukunkan, habis itu ditambahin domir saya. Domir saya itu kalau di fi'il madhi tu ya. Jadi sholat ini ada ya-nya, maka ya-nya disukunkan. Ini ada ya ya. Kalau antum melihat sholat ini ada ya-nya. Ya. Tapi kalau di fi'il madhi domir ana nanti ini ya, nanti ya-nya disukunkan. Jadi sholat itu rok'ata ini. Ya. Untuk rok'atnya ditambahin ya dan nun rok'ata ini. Tapi kalau yang di qoro'a ini nggak perlu ditambahin ya dan nun. Ini langsung ditambahin domir tu aja. Dan huruf akhirnya disukunkan. Qoro'a, huruf akhirnya disukunkan. Jadi korok. Ditambahin domir saya. Jadi korok. Nanti baru yang di belakangnya ditambahin ya dan nun. Jadi Ditabaini. korok tuh kita baini. Amilah sama yaum. Jadi Amil tuh. Yaumaini. ambil tuh yaumaini. Ini juga sama ya. Ditambahin tak ya. Ya fakot tuh hakibatai ini. Akal tuh sama kata ini. Kodo itu lailatai ini. Terus tuh hisotai ini. Nah, jadi kayak kodo sama sola ini ada ya-nya. Ini kalau yang kemarin belajar sorof pasti udah tahu ya namanya fiil ini ya. Fiil nakis ya. Yang terakhir Ustaz darosa. Daros tuh. Daros tuh ya. Hisotai ini.
Paham tuh, ya? Jadi silakan dilihat-lihat lagi yang salah. Nah, itu koreksinya seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya. Salah itu nggak apa-apa. Yang penting sudah mencoba mengerjakan. Karena dengan salah itu nanti kita lebih tahu bagaimana ngorek. eh, jadi lebih tahu lah. Kalau kita ngerjakan habis itu salah, habis itu dikoreksi itu akan lebih mengena nanti daripada kita nggak pernah ngerjakan tapi udah paham ya. Karena ketika kita melakukan kesalahan habis itu dikoreksi, nah itu pasti lebih lebih nanti menjadi lebih ingat ya, lebih ingat ya. Kecuali kalau udah dikoreksi tapi nggak paham, ya, makanya harus paham ya. Makanya Ana tanya, ada yang nggak paham nggak dengan tadi yang dijelaskan? Paham semua ya? Paham, Ustaz. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, kenapa sholat itu ada ya-nya ya? Tadi karena di sini ada ya-nya. Kodo juga sama ada ya-nya nanti kodo itu. Tapi kalau selain itu yang nggak ada ya-nya, koroa, amila ada ya-nya nggak ada ya-nya, berarti langsung disukunkan, huruf akhirnya disukunkan. Amil tuh, korok tuh, fakot tuh, paham ya? Paham, Ustaz. Ustaz, Ah, ya, anak kurang paham yang apa yang tadrib yang 3. Susunannya bagaimana, Ustaz? nah, jadi jamak ya, anak-anak kasih tahu ya, jamak itu kita pakai itu buat angka 3 ke atas ya, 3 ke 3 ke atas. 3 ke atas. Sekarang anak tanya, aswatun, kutubun, hisosin ini jamak atau bukan? Jamak. Kutubun jamak. Ya, bukan kutubun, semuanya jamak ya. Aswatun jamak, hisosun juga jamak. Jadi semuanya jamak. Nah, pertanyaan kenapa kok jamak di sini? Karena kita sambungin dengan angka 7, kita sambungin dengan angka 6, kita sambungin dengan angka 4. Maka itu jamak. Sabata aswatin sitata kutubin arba'ah hisosin. Tapi kalau kita ngasih pertanyaan seperti ini, kam syautan tufta. Nah, ini pertanyaannya, ini ada angkanya nggak? Sebelum kam ya? Atau sebelum sautonnya? Nggak ada kan? Tidak ada. Maka kembali ke hukum yang pertama, yaitu hukumnya apa? Mufrad. Jadi kayak kutubun ini kenapa jamak? Karena ada sitah ini, ada 6 ya, sitah. Maka nanti kalau kita nanya berapa buku, maka nggak bukan kam kutuban ya, kam kitaban. Karena kita kan nanya ya, dalam artian kan nggak tahu yang dibaca berapa, 1, 2, atau 3. Nah, maka kalau masih umum seperti ini harus pakai mufrad ya. Gitu, Ustaz. Paham tuh, Mak? Jadi antum harus tahu jamak itu buat apa? Jamak itu buat 3 ke 3 ke atas. Kalau antum melihat di sini ini ada angka 7, 5, 3, 4, 6, asyara 10. Nah, tapi kalau kita ngasih pertanyaan kam, ini ada angkanya nggak di sini kam syautan ini? Nggak ada angkanya. Maka di sini pakai mufrad lagi. Pakai mufrad. Seperti itu ya. Jadi pokoknya kaidah jamak itu kita pakai kalau emang benar-benar banyak ya. Muslimuna ya berarti itu nanti nggak satu orang muslim, 3 orang muslim ke atas ya. Nah, cuma kalau di sini kan lebih kalau di angka kan lebih muslimuna itu masih umum dalam artian bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa sampai 10 atau bisa lebih. Tapi kalau kita kasih angka kan jadi tahu ada berapa. Satu muslimin. Kayak gitu ya. Dan kaidah angka ini ketika nyambung jamak itu dari 3 sampai 10. 3 sampai 10 dijamakkan. Bendanya dijamak. Dijamakkan. Ada pertanyaan lagi? 6. Ya, jadi seperti itu ya. Bagus pertanyaannya. Kalau nggak paham, tanya aja. Ada pertanyaan lagi? Jadi seperti itu. Kenapa kok ini syautannya nggak pakai jamak ya? Karena kembali lagi kan nggak ada angkanya di sini. Kan kita harus tahu kaidah jamak dulu. Jamak kan buat angka 3 ke atas. Nah, sedangkan yang kalau di bawahnya kan udah angka ada 7, maka dijamakkan.
Selanjutnya masuk tadrib al-khamis ya, latihan 5. Coba ikutin Ana ya. Mata wasolta ilal masjidil haram. Mata wasalta ilal masjidil haram. Haram. Wasoltu ba'dal asri. Wasaltu ba'dal asyri. Apa makna? Kapan engkau sampai di Masjidil Haram? Haram. Aku Saya. sampai setelah asar. Baik, ya. Nah, di sini ada kita ganti tempat sama waktunya saja. Nanti tempatnya dirubah. Habis itu waktunya nanti ba'danya tetap ya, cuma diganti waktunya ada di sini. Maka Nah, wasolta sebenarnya inti dari kaidah itu antum harus paham ya. Dalam artian paham apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf ya. Nah, yang kayak sholla sama qoro'a sama kitabun. Qoro'a isim atau fiil? fi'il. Fi'il. Fiil. Kitabun apa? Isim. Isim. Maka kalau antum paham ini fiil, maka nanti nggak mungkin ditambahin ya dan nun. Karena yang ditambahin kitabah ini muslimah ini atau rokata ini yauma ini cuma isim. Cuma isim. Sedangkan yang ditambahin korok tuh, sholat itu di sini ada wasol tuh, wasolta yang ditambahin seperti ini cuma apa? Fi'il. Cuma fiil ya. Jadi emang antum harus paham maksudnya kalau menyusun itu harus paham ini fiil atau isim dan gampang cara bedainnya. Kan gampang kalau kita ngomong membaca fiil atau isim. Ya Fi'il. jelas fiil kan kata kerja. Masa kita ngomong membaca kata benda kan? Kan nggak mungkin ya secara logika kan. Kecuali kalau kita emang nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Nah, itu mungkin agak susah, tapi kan kita juga sudah maksudnya udah bahasa Indonesia kan juga udah ini ya, udah khatam lah dan udah belajar ya. Maka sebenarnya kayak gitu ya. Bahasa itu sama kaidahnya sama, ada kata kerja, ada isim. Bahasa Indonesia juga sama, ada kata kerja, ada bahasa Inggris ada verb. Kalau ada nama, isim, ya itu sama kaidahnya. Cuma tinggal kita mengimplementasikan dari bahasa Indonesia ke bahasa ini, ke Arab ya. Dan nanti ada sedikit perubahan. Mungkin kalau kata kerja di bahasa Indonesia seperti ini. Nah, kata kerja di bahasa Arab tambahannya wasolta, wasoltu, tambahannya isim. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Pokoknya emang harus ditahu ya, kita harus tahu. Kita apa namanya? Kalau emang mau nggak salah-salah terus kita harus tahu dasarnya seperti itu ya, dasarnya seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita sudah sering tapi salah terus ya nggak apa-apa, karena nanti lama-lama juga akan paham ya. Kalau kita sering praktek lama-lama juga sering paham. Jadi ada dua cara pingin paham itu. Yang pertama kita emang tahu dasarnya, yang kedua kita sering praktek, nanti lama-lama akan paham sendiri ya. Nah, tergantung kalian mau pilih cara yang mana. Kalau kalian pilih cara yang pengen memperkuat dasarnya ya itu bagus dalam artian nggak butuh waktu lama. Yang penting kita paham dasarnya benar-benar paham apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf. Itu aja deh, 3 itu aja. Karena itu nanti akan mempengaruhi kayak bikin kalimat seperti ini. Ya, kalau misalkan dirubah. Tapi kalau emang kita nggak mau mahamin itu, nggak mau apa itu isim, nggak mau memahami apa itu fiil, nggak mau memahami harf, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang namanya belajar kan bagus ya. Cuma nanti mungkin waktunya lebih lama, ya. Lebih lama. Dalam artian kita harus sering-sering mendengar, sering-sering praktek, nanti lama-lama paham sendiri pasti. Karena kalau kita udah sering ya pasti lama-lama paham sendiri. Tapi ya itu butuh waktu ya, karena kita emang nggak belum paham dasarnya. Jadi lebih baik ya pahami dasarnya dulu, mumpung antum ada guru ya, mumpung ada teman-teman ya. Ya. Jadi kan tinggal nanya ya, tinggal nanya ya. Nah, tinggal nanya, maksudnya dijelaskan lebih detail lagi. Nah, kalau pengen ditanya lebih jelas, mungkin kalau di WA Ana jarang aktif ya, atau misalkan Ana ada kegiatan, nah tanya di Zoom. Setelah belajar itu gak bakal Ana, kalau antum ada pertanyaan gak bakal Ana langsung tutup ya, pasti Ana jawab dulu ya. Seperti itu ya. Nah, kayak Ayun tadi nanya itu contohnya Ana jelasin ya. Nggak ada masalah ya, nanya aja. Mumpung
biar paham dasarnya, karena nanti kalau sudah paham dasar nanti penyusunannya gampang. Baik, ya. Coba sekarang langsung diganti ya. Jadi diganti seperti ini. Seperti yang di atas ya, diganti daerah sama tempatnya. Diganti daerah sama waktunya. Coba Bu Irsa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz. Mata wasalta ila Makkata wasaltu ba'dal maghribi. Oh, mana? Kapan engkau sampai ke Mekah? Aku sampai setelah maghrib. Selanjutnya Bu Mutia. Mata wasolta ilal Madinah aw wasoltu ba'dal fajri. Kapan kamu sampai di Madinah? Saya sampai di Madinah setelah fajar. Bentar, selanjutnya Bu Tuti. Mata wasalta ila Muzdalifah wasaltu ba'da guru bisyamsi. Mau mana? Kapan kamu sampai ke Muzdalifah? Saya sampai setelah matahari terbenam ya. Selanjutnya Ayun ya. Mata wasalta ila Arafah wasaltu ba'da syuruqi syamsi. Kapan kamu sampai di Arafah? Saya sampai setelah ya Allah, wasaltu syuruqi syamsi. Saya sampai pada waktu syuruqi syamsi, matahari terbenam. Setelah matahari Setelah matahari terbenam. Coba selanjutnya Adelia. Mata wasalta ila Mina wasaltu ba'da dhuhri. Kapan kamu sampai ke Mina? Aku sampai setelah zuhur. Nadia selain. Wujud Nadia. Ya, setelahnya. Mata wasolta ilal Masjidi An-Nabawi. Apa makna? Kapan engkau sampai ke Masjid Nabawi? Wasoltu ba'dal Isya. Apa makna? Aku Saya sampai sampai setelah Isya. Ya. Saya sampai setelah ba'dal Isya. Ya. Setelah Isya. Tapi pada pertanyaan ini. Jelas ya ini? Itu fi'il madi ya. Jadi wasoltu yang ditambahin ditambahin itu ini fi'il madi. Nah, ada beda lagi ya, nanti ada fi'il mudhari ya. Kalau fi'il mudhari ini yang dicontoh yang seperti ini ya. Coba ikutin. Natufu fil yaumi asani asyar. natufu fil yaumi Sani Asyar. Apa makna? Kami berkeliling di hari ke-12. Nah, ini bukan angka adad wal ma'dud seperti yang di atas ini ya. Nah, kalau ini adalah kita menjelaskan bendanya itu. Misalkan kita ngomong asyaratu aswabin, artinya 10 baju. Nah, kalau kita ngomong sitatu kutubin, artinya 6 buku. Nah, tapi yang di kalimat yang ini ya, ini namanya ada tartibi, angka urutan. Jadi nanti bukan 12 hari, tapi kita ngomong hari dulu, hari ke-12. Hari ke-12. Hari ke-12. Nanti fiilnya diganti nahnu ya. Ini yatufu kan dia diganti nahnu. Cara ganti nahnu gimana? Ditambahin nun ya. Iya-nya diganti nun. Nanti kalau yatufu artinya dia bertawaf.
Tapi kalau natufu artinya Kami Kami. atau kita. kami bertawaf ya. Jadi silakan diganti kata kerjanya sama harinya ya, sama angkanya. Pakai ada tertibi ya. Coba langsung dari Bu Ersa nomor 1. Nadrusu fil yaumil hadi asyara. Mumtaz. Nadrusu fil yaumil hadi asyar. Jadi kalau 11 tuh hadi asyar ya. Jadi ada ahada asyara sama al hadi asyar. Kalau ahada asyara itu angka biasa ya, artian buat objek. Misalkan 11 buku ahada asyara kitaban. Cuma kalau angka urutannya apa? Seperti tadi ya. Al hadi asyar. Coba Bu Mutia nomor 14. Nomor 2. Nomor 2. Natufu fil yaumi natufu Kata kerjanya diganti itu ya. Sesuai yang di gambar. ya malu fil Diganti nun. ya malu Ustadz. Diganti kami. Oh, nak malu fil yaumi arba'ata asyara. Jadi ada tertib bicaranya digantikan fa'il ya. Jadi kalau arba'ah jadi fa'ilun, jadi robiun, jadi arrobi asar. Oh, Arabi asar. Nah, malu fil yaumi. Nak malu fil yaumi Arabi asar. Baik. Mana? Kami berkeliling di Bekerja. kami bekerja di hari ke-14. Selanjutnya Adelia ya. Nadhabu fil yaumi khamisa asyara. Mana? Kami pergi di hari ke-15. Bu Tuti selanjutnya. Nahduru fil yaumi asadis asaro. Pentas. Ini 16 itu sadis ya nanti kalau ditartibinya. Kalau angka biasanya apa? 6. Angka biasanya apa? Sitatun. 6 itu angka biasa sitah ya. Kalau kita ngomong 6 buku sitatu kutubin. Tapi kalau di tartibi nanti dirubah jadi sadis ya. Sadis asyar ya. Kalau belasan tanggal tamin asyar aja. Sadis asyar. Kenapa kok berubah? Sebenarnya aslinya nggak berubah ya. Tapi itu kaidahnya tetap fa'il. Tapi gara-gara kalau kita ngomong sitah, nanti kalau kita jadikan fa'il gimana? Sitah. Jadi nanti kalau salasa kan salisun arba'ah jadi robiun khomsah taknya dilangin jadi khomisun. Sitah itu kalau kita jadikan fa'il nanti jadi satitun. Bener nggak? Satitun. Karena taknya kan double, taknya jadi satitun. Nah, kita kalau ngomong satitun itu susah ya, karena di situ ada 2 tak ya. Atau kalau kita sukunkan jadi satis. Nah, maka tak itu sifat tak itu kalau disukunkan itu jadi kayak sa ya. Koroats ada keluar sa-nya, maka yang aslinya satis dirubah jadi lebih mudah jadi pakai dal jadi sadis ya. Seperti itu ya. Jadi kenapa kok sitah itu 6 itu sitah tapi kok ditartibi kok bisa menjadi sadis? Ya, aslinya itu satits. Taknya ada 2. Tak yang pertama sati, yang kedua sukun satitun. Satits. Tapi di ibdal ya karena di situ ada kesusahan ngomong
Dari situ makhrajnya juga agak susah, maka dirubah menjadi dal ya. Dal dan sa, jadi sadis ya, sadis. Paham tuh ya? Fahimna. Begitu. Karena bahasa Arab mempermudah perkataan, mempermudah cara pengucapannya ya, bukan seperti yang lainnya ya. Yang lain itu di bahasa yang lain itu ada yang perkataan yang susah ya, yang susah mungkin susah bagi kita karena kita kan orang asing ya. Tapi ya pokoknya kalau ada yang sesuatu yang susah diucapin itu kalau dalam bahasa Arab ngalah ya, dalam artian nggak harus plek seperti itu, nggak harus plek itu istilahnya nggak harus kaku ya seperti itu ya. Bahasa Arab lebih fleksibel dalam artian huruf itu bisa berubah. Kalau misalkan mempersulit lidah kita nanti bisa dirubah ya kalau bahasa Arab. Tapi itu ada kaidahnya dan belajarnya di mana. Kalau ingin belajar seperti itu harus udah mendalam banget ya, bukan dasar lagi ya. Yughadiru. Jadi nughadiru fil yaum. Nughadiru fil yawm as-sabi' Sabi'asyar. Nughadiru fil yaum as-sabi' asar. Ma mana? Nughadiru ma mana? Baik. Nughadiru nadhabu. Ma mana nadhabu? Pergi. Pergi ya. Sama ya. Nughadir sama nadhabu sama pergi ya. Ya, yasilu 18 berarti gimana? Terus Samin. Samin. Nasilu fil yaum Fil as-samin. yawm saminu asyar. As-samin asyar. Ma mana? Ya nasilu artinya kami kami Sampai. kami sampai fil yaum as-samin asar di hari 18 ya. Tapi selanjutnya ini nggak perlu ya. Nanti langsung masuk kalam ya. Mata mutlah. Nah ini silakan nanti di jadian tugas ya yang tadrib 1. Nah ini kita jawab ya, jawabannya itu terserah kalian ya. Contohnya aina taqdi utlatal usbu, artinya apa? Di mana kamu menghabiskan liburan minggu ini? Nah, gimana kamu menghabiskan liburan minggu ini? Nanti jawabannya akdi utlatal usbu ya di rumah. Ditambahin di rumah apa maksudnya? Fil baiti. Di Fil fil baiti. baiti. Terserah antum ya, mau fil baiti atau nanti jawabnya di laut ya fil bahri atau jawabnya di pantai fi syatil bar atau di gunung ya terserah. Itu nomor 1. Nomor 2, madza taf'alu fi Makkah? Apa makna? Apa yang kalian kerjakan Di Makkah. Nanti silakan terserah mau ngapain ya. Misalnya fi Makkah ta nusolli fil Masjidil Haram atau fil Makkah ta lil haji wal umrah. Itu terserah kalian atau li ziarah terserah. Kan cari mufradatnya ya. Kemarin kan udah diajarin juga ya beberapa mufradat. Madza taf'alu fil Madinah Munawwarah? Ini artinya apa yang apa yang Naam. di Madinah. Seperti tadi ya itu dijawab ya. Nanti terserah kalian jawabannya. Yang penting cocok aja. Ya nggak mungkin lah fil Madinah Munawwarah kita jawabnya berenang kan nggak mungkin ya. Ya yang cocok aja. Aina taqdi ayyamal id? Di mana kamu menghabiskan hari raya. hari raya? Bima tash'uru fi Makkah al-Mukarramah? Apa yang kalian rasakan di Makkah Mukarramah? Tash'uru ya. Apakah sedih, apakah nangis, apakah senang ya? Kemarin udah diajarkan ya. Kemarin senang apa ada ya? Sedih apa? Madza taf'alu ba'da tawaf? Apa yang kalian lakukan setelah? tawaf. Akan nanti dicari jawabannya. Ada pertanyaan? Cara jawabnya kita yang nama tempat sama daerah itu diulangin ya. Jadi kayak bima tash'uru fi Makkah al-Mukarramah, nama tempatnya mana di sini?
Mukarramah. Nah, jadi nanti jawabnya fi Makkah al-Mukarramah, di Makkah Mukarramah, nash'uru, kita merasakan apa. Kayak gitu ya cara jawabnya. Jadi yang lengkap ya, jangan langsung misalkan enak di ayam malid, di mana kamu menghabiskan hari raya fil bait kayak gitu aja. Kurang bagus ya. Harus dijawabnya secara lengkap. Akdi ayam malid, terserah di mana. Dan kalau kita menjawab maka domainnya diganti siapa? Diganti Ana. saya. Saya. Ya. Kan udah tahu caranya ya. Ya tinggal yang di sini tak yang kata kerja antum cari aina takdi utlatal usbu. Mana kata kerja di sini? Takdi. Maka nanti yang dirubah takdinya aja. Maka nanti tanya diganti alif jadi akdi utlatal usbu baru di tempat ya. Jadi kayak kembali lagi ke kaidah tadi isim fiil huruf ya. Nanti kalau merubah seperti itu ya fiil aja. Isim nggak perlu dirubah. Jadi memang harus kaidah dasar yang isim fiil huruf itu benar-benar tahu lah. Masa isim dirubah kan saya membaca anak akra'u, tapi kalau kita ngomong buku ya nggak dirubah ya. Saya buku ini saya murid ana tolibun, kamu murid anta tolibun, nggak perlu dirubah karena isim. Isim itu dirubah ketika jenisnya beda sama ketika jumlahnya berbeda. Contohnya kalau anta tolibun karena laki-laki. Nanti kalau anti baru dirubah jadi Talib. tolibatun. Fadil. Itu bedanya isim sama fiil ya. Dan yang namanya tolibun yang namanya dirubah jenis ini nggak semuanya bisa dirubah jenis ya. Masa kita ngomong buku ada laki-laki ada perempuan, ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Jadi yang bisa dirubah jadi laki-laki dan perempuan itu khusus apa? Akil. Khusus akil ya. Bahasanya akil atau kalau secara arti itu yang bermakna menunjukkan manusia ya. Entah itu sifat, jadi ada jamilun, ada jamilatun, ada kabirun, kabirotun sifat. Nah, tergantung kita nyambungin sifat ini kemana. Kalau kita nyambungin ke laki-laki, jamilun. Kalau kita nyambungin ke perempuan, jamilatun. Jamilatun. Profesi juga bisa. Tolibun, itu laki-laki. Kan yang namanya murid kan ada murid laki-laki sama murid perempuan. Maka nanti bisa tolibun sama tolibatun. Beda sama benda. Kalau benda kan kitabun. Ya buku itu nggak memiliki jenis ya, maka nggak bisa dirubah ya. Tidak bisa dikasih tamar buto. Kalau dikasih tamar buto nanti bisa saja berbeda arti ya. Contohnya kayak kitabun, kita tambahin tamar buto, kitabatun nanti artinya berbeda. Kalau kitabun buku, kalau kitabatun apa? Kitabatun itu aslinya tulisan ya, menulis, tulisan masdar ya. Jadi seperti itu ya. Yang penting apa namanya dipahamin lagi dasar-dasarnya dalam menyusun seperti ini biar nggak apa namanya biar ini ya biar tahu karena nanti kalau nggak paham tadi isim fiil sama huruf nanti ya akan setelahnya salah terus ya cuma nggak apa-apa salah terus nggak apa-apa yang penting kan mencoba nanti lama-lama juga bisa cuma anak menyarankan karena mumpung sekarang lagi belajar dan ada orang yang bisa ditanya lebih baik dipahamin. Ya. Makanya kalau antum ngajarin bahasa Arab buat yang masih bocil atau anak SD atau anak TK nggak ada kayak gini, nggak ada kaidah seperti ini. Jadi mereka udah diumumkan semua, semuanya pakai mudzakkar semua, kayak gitu. Karena apa? Karena mereka kan bingung, karena kan bingung kalau kita masukkan kaidah ini. Tapi kan anak nggak ngajar bocil ya, kan udah 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 nggak ada yang bocil lagi ya. Nah, maka harapannya bisa lebih paham karena kan udah ini ya enggak udah udah waktunya untuk paham lah istilahnya kayak gitu udah waktunya paham tuh ya? Fahimna Ustaz. Karena emang kaidahnya emang lumayan banyak tapi kalau sudah paham nanti setelahnya akan lebih gampang. Nanti mikroat alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin. kalau doa kafaratul majelis Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, syukran ala husni timamikum. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Tafadhal.